Milan ajukan tawaran telat untuk gelandang Portugal, disiapkan jadi suksesor Frank Kessie. AC Milan melakukan upaya terlambat untuk bisa mengontrak Renato Sanches dari Elche Lille seharga 401 miliar, termasuk bonus. Hanya saja tampaknya pembicaraan transfer itu akan gagal karena tuntutan gaji dan pemain. Tapi diyakini bahwa AC Milan akan mencoba lagi di musim panas mendatang saat kontrak sang gelandang akan tersisa setahun lagi. Sementara klub Serie A tersebut memandang pemain berusia 24 tahun tersebut sebagai pewaris alami Frank Kessie. Memang, seperti telah diketahui secara luas bahwa Rossoneri diambang untuk kehilangan gelandang internasional Pantai Gading mereka yang memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di San Siro di tengah minat dari berbagai klub top Eropa untuk jasanya secara bebas transfer di akhir musim ini. Situasi pada Frank Kessie memaksa AC Milan untuk mencari gelandang baru dan mereka melihat Renato Sanches sebagai pewaris sempurna bagi mantan pemain Atalanta tersebut, yang kabarnya sudah menyetujui kesepakatan transfer dengan Barcelona di akhir musim. Laporan dari Gianluca Di Marzio menyebutkan bahwa AC Milan siap melakukan investasi besar di jendela transfer Januari dan mereka ingin bisa mencapai kesepakatan dengan Lille senilai 401 miliar untuk Renato Sanches. Hanya saja tuntutan gaji pemain internasional Portugal itu dianggap berlebihan dan pihak Serie A tidak memiliki waktu untuk menegosiasikannya mengingat bursa transfer musim dingin Januari ini akan segera ditutup. Tapi AC Milan siap mencoba lagi untuk peruntungan mereka bisa mengontrak pemenang Golden Boot 2016 tersebut di musim panas mendatang ketika sang pemain hanya memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya di Lille. Mantan gelandang Benfica, Bayern Munchen dan juga Swansea City itu bukan satu-satunya target bagi AC Milan karena mereka juga dalam negosiasi lanjutan untuk mendapatkan pemain Lille lainnya yaitu Sven Botman di akhir musim dengan harga sekitar 481 miliar. Bursa transfer Milan Januari bakal ditutup dengan penjualan 2 pemain. Satu-satunya aktivitas yang diperkirakan bakal menghiasi Mercato Rossoneri pada hari terakhir ini diperkirakan adalah penjualan daripada pembelian pemain. Hanya ada 1 hari tersisa sebelum bursa transfer musim dingin 2022 ini ditutup dan setelah pembelian Marco Lazzetti, Milan News menyatakan bahwa Paolo Maldini dan Ricky Massara kini fokus pada beberapa pemain yang berpeluang meninggalkan raksasa Serie A tersebut. Terdapat 2 nama yang disebut-sebut bakal angkat kaki dari Milanello dengan negosiasi transfer Samu Castillo ke Valencia tengah berlangsung, pun demikian dengan kemungkinan pinjaman Daniel Maldini ke klub Serie B SPAL setelah Milos Kerkez hijrah ke AS Alkmaar secara permanen. Rencana Il Diavolo saat ini adalah merampingkan skuad yang bisa membuat Stefano Pioli bekerja dengan sosok yang tepat dan mungkin juga untuk mengurangi beberapa tagihan gaji. Kendati demikian, hampir mustahil raksasa Serie A tersebut bakal mendaratkan pemain baru. Mengingat, baik Dejan Kulusevski maupun Malik Thiaw belum kunjung mendekat meski santer diberitakan. Meski sejak cederanya Simon Kjaer jelang akhir tahun lalu, mereka diyakini bakal merekrut bek tengah baru, namun tampaknya situasi tak mendukung Milan untuk merekrut target impian mereka yang diyakini adalah Sven Botman dari Lille, yang mungkin akan kembali mereka buru pada bursa transfer musim panas mendatang. Jika Brozovic pergi, Frank Kessie jadi target utama Inter. Laporan terbaru Sport Mediaset melaporkan jika Inter Milan akan mendatangkan Frank Kessie di musim panas nanti dengan status free transfer. Namun, kondisi tersebut akan terjadi jika Inter kehilangan Marcelo Brozovic. Pemain asal Kroasia tersebut kontraknya akan habis pada Juni 2022 mendatang. Nerazzurri memasukkan nama Brozovic sebagai prioritas utama untuk mendapatkan tambahan kontrak di musim ini. Sejauh ini negosiasi masih berjalan buntu. Brozovic menuntut perpanjangan kontrak yang cukup signifikan, sementara Inter baru menawarkan kontrak 4 tahun hingga tahun 2026. Namun, jika negosiasi berjalan buntu dan Inter harus kehilangan pemain 28 tahun tersebut secara gratis, maka pihak klub akan menjadikan pemain Pantai Gading tersebut sebagai target utama sebagai penggantinya. Sama seperti Brozovic, kontrak Kessie saat ini akan berakhir pada Juni 2022 mendatang dan berpeluang besar pergi dengan status free transfer hingga kini kedua belah pihak masih belum menyepakati perpanjangan kontrak baru. Inter sendiri punya riwayat bagus mendatangkan mantan pemain AC Milan dengan status free transfer. Sebelumnya Nerazzurri berhasil merayu Hakan Çalhanoğlu untuk meninggalkan klubnya dengan status free transfer. Namun, Inter harus waspada mengingat beberapa klub sudah mulai melakukan pendekatan kepada pemain 25 tahun tersebut, termasuk Juventus dan Barcelona yang dilaporkan sedang melakukan pembenahan di lini tengah. Ibrahimovic bikin Pioli dilema tentukan line up Milan lawan Inter. Milan News menyorot bagaimana Ibrahimovic kembali dihantam cedera musim ini yang membuatnya melewatkan sejumlah pertandingan kunci.
Namun, statistiknya menunjukkan ia memang layak dipercaya. Dalam 19 penampilannya pada periode 2021-2022 ini, ia telah membukukan 8 gol. Bukan catatan yang buruk, sejatinya mengingat ia hanya bermain selama 1068 menit di Serie A dan Coppa Italia sehingga rata-rata mencetak 1 gol setiap 133 menit. Pioli dan Rossoneri paham betul bahwa mantan bintang Paris Saint-Germain tersebut merupakan nilai tambah bagi tim dan ia seharusnya sudah pulih dari masalah ACL yang memaksanya meninggalkan pertandingan melawan Juventus sebelum jeda internasional setelah kurang dari setengah jam. Jelang derby lawan Inter pada 5 Februari mendatang, sang manajer harus memutuskan apakah striker 40 tahun tersebut bakal menjadi starter atau tidak dalam pertandingan besar mengingat duel tersebut bakal menentukan apakah Milan masih memiliki kesepakatan dalam perburuan Scudetto atau bakal kembali berkutat dalam persaingan memperebutkan posisi 4 besar Serie A. Memang masih terlalu awal untuk memutuskan hingga dalam beberapa hari ke depan, Pioli akan hati-hati mengevaluasi kondisi Ibrahimovic dan mengambil pilihan terbaik. Sementara itu, Oliver Giroud juga dalam kondisi baik dan tampaknya telah melupakan segala masalah fisik yang ia alami dalam beberapa bulan terakhir. Pemain internasional Prancis tersebut telah mencetak semua golnya di San Siro, sedangkan legenda Swedia justru belum mencatatkan namanya di papan skor di kandang sejak September.